Halo Jebret Tim, kembali lagi di Dep Dagri. Kali ini bersama saya Oki Rengga, host yang digunakan Abrar ketika host lain tidak bisa untuk siaran. Udah lama aku nunggu-nunggu, akhirnya aku disuruh nge-host lagi di Dep Dagri. Dan hari ini saya bersama Bang Eko dan Om Gita. Wah, selamat Kak. Hari ini tuh aku datang. Apa kabar? menghindari warna biru Karena? biar kelihatan netral kan, ada big match dia pakai malah. Bang, biru bukan cuma punya Persib, biru tuh punya Persiba, Ini punya Persib banyak. nih. Ini Persib Persiba, A. Bang. Persib A ini. Oh, yang sana berarti Persib B. Selamat datang kita sama Halo. Bang Eko. Apa Ya. kabar? Jadi super sub, bro. Alhamdulillah, Istilahnya lu baik. super sub berarti ya? Super Sub, aku di Iya, sini Super Sub, betul. benar-benar Super Sub. Ngabarinya juga siang, ini syutingnya sore. Karena super sub kan Allah. gitu, di baku cadangan, main-main, langsung Langsung dadakan. main. Iya, betul. Untung prestasinya bagus. Jadi kalau hari ini kita mau bahas yang udah pasti, kita bakal bahas pertandingan Timnas Indonesia ngelawan Kurakau kemarin di pertandingan kedua. Kurasau. Kurasau. Iya. Pakai Ya, apa? kita kan orang Indonesia, Kurakau. Kurasau kemarin pada akhirnya dua pertandingan Timnas Indonesia berhasil unggul dua-duanya, walaupun nggak terlalu jauh skornya di yang pertandingan pertama 3-2, pertandingan kedua kemarin skornya 2-1. Gimana Om Gita melihat pertandingan kemarin? Yang harus dipuji adalah keberanian Sintayong untuk mencoba beberapa pemain yang belum pernah dicoba sama sekali. Ya, benar. Terutama adalah mencari posisi nomor 9 yang selama ini selalu tidak bisa didapat di timnas. Ya, bahkan Sintayong sempat bilang kalau ada yang kenal striker bagus Iya. kasih tahu saya. Iya, betul. Dimas Derajat dia dapat. Padahal Dua DM gol. aja nggak pernah dibalas Iya. gitu kan. Oh, dia nggak pernah dibalas. Basa-basi itu. Dimas Derajat 2 gol dalam 2 pertandingan. Terus kalau kita lihat di pertandingan pertama Ramadan Sananta juga Sananta. datang. Apa yang dia lakukan di PSM kelihatan di pertandingan itu ya. Artinya Iya, iya. ada 2 shot on target dia, dua-duanya kena target, dua-duanya repotin penjaga gawang walaupun nggak jadi gol. Terus ada beberapa pemain lagi seperti Denny Sulistiawan dicoba lagi, udah pernah dipanggil oleh timnas. Kemudian Rafli juga dicoba lagi. Artinya pilihan untuk posisi nomor 9 sudah ada di tangan Sintayong. Bahkan kalau kita lihat sih Ramadan Sananta bisa dipakai nanti di under 20 ya kalau Under melihat 20 ya? usianya nanti gitu. Berarti ada poin khusus untuk Dimas Derajat di pertandingan Timnas kali ini. Iya, betul. 2 pertandingan dia bisa cetak 2 gol. Menurut Bang Eko, kenapa Dimas baru dipanggil sekarang? Ya itu kan cuma momentum tentang kabar dia bagus main di liga segala macam itu kan nggak terhindari ya. Iya, benar. Walaupun kadang-kadang memang ada tuh kayak pemain-pemain yang oke di liga tapi Ya. nggak dipanggil kayak Andri Tani misalkan gitu-gitu Ya, masih ya, ada. ya, ya. Tapi kalau buat Dimas Derajat kan dia goal getter ya dalam Ya. artian Mau nggak mau ya. indikatornya jelas. Mencetak Nyetak gol, kayaknya keterlaluan nih kalau nggak dipanggil. Walaupun kan ada hubungan dengan selera ya, kayak Itali misalkan, Itali World Cup 94 gitu. Kan ada beberapa pemain yang lagi subur-suburnya nggak dipanggil juga sama Arrigo Sacchi gitu. Iya. Nah, jadi pertandingan 2 pertandingan kemarin saya pikir lebih dari sekedar meningkatkan peringkat kita di FIFA. Di FIFA. Ya. Lonjakannya kan memang signifikan, tapi lebih dari itu saya pikir timnas sekarang udah kelihatan karakternya. Iya. Jadi kalau ada yang ngomong suatu tim ini bukan sekedar main bagus dan menang, tapi dia harus punya karakter gitu ya. Iya, iya. Ini udah mulai kelihatan, saya pikir karakter plus Sintayong pilihan-pilihan utama udah kelihatan nih. Kalau misalnya kita lihat di belakang aja ya. Iya. Agak mengejutkan sebetulnya waktu dia pakai center back ya. Tapi kalau kita lihat komposisi dia di game pertama, Di game pertama. plus game kedua itu kan udah cocok tuh. Rahmat Irianto, Elkan Bagot Elkan ya. Bagot. Itu kayaknya formasi apapun yang dia pakai karena Sintayong ini bisa mengubah formasi Nah, ini tergantung formasi kebutuhan. game pertama ada Elkan, ada Iya. Farudin sama Nah, pertama Arhan. waktu di GBLA kan itu Farudin, yang kedua Rido ya Rido. yang main aja. Tapi Elkan Bagot sama Iriantonya nggak tergoyahkan. Plus sebetulnya untuk Irianto ini kalau kita lihat awal-awal dia dimainkan oleh Sintayong ya, awal-awal dipanggil dulu itu kan sebetulnya lebih ke defender midfield ya, Iya. gelandang bertahan loh dulu. Jadi Ahmad Irianto ini dia nggak cuma bisa dipasang di back di belakang, tapi dia bisa untuk menyerang di juga tengah, bisa. ya itu bisa. Jadi Iya. tergantung kebutuhan. Tapi saya pikir dua ini udah oke. Terus Yakub Sayuri ya, Yakub Sayuri ini kemarin saya lihat beberapa kali ketika dia maju kan ke belakangnya kurang ya Kurang cepat. masa transisi, tapi langsung ke backup juga tuh, Iya. ke backup sama Rahmat Irianto. Kadang-kadang Elkan Bagot juga bisa ke pinggir. Apa karena memang kayaknya pemain sudah mulai mengerti apa kemauan Sintayong. Ya. Jadi kan biasa kalau seandainya pelatih menginstruksikan,
pemain bisa mengaplikasikan ya kayak begitu. Walaupun Yakob Sayuri main ke depan terus baliknya rada lambat, tapi sudah ada yang cover segala macam. Apa Ya, kan itu memang latihan masa nggak ada hasil ya? Ini udah ada hasil. berarti Itu juga. kelihatannya timnas Indonesia cocok dengan Sintayong. Cocok. Harusnya saya cocok bilang- ya. Kalau saya kalau bilang gitu. dilihat beraninya itu adalah merubah sistem bahwa Sintayong sadar bahwa kelemahan kita dari crossing dan Iya. itu tidak dilakukan. 3 gol kita di Bukan crossing. GBLA, kemudian 2 gol kita di mana namanya di Pakansari. Pakansari. 4 diantaranya kan dari kerjasama, 1-2 lewat 1-2, passing, iya. 1-2 di kotak penalti lewat passing. Gol terakhir dari Witan itu adalah kemampuan individu Witan untuk melewati beberapa pemain, kemudian dia passing juga. Passing untuk juga, melakukan. ya, benar. Ada 1 gol dari set piece lemparan ke dalamnya Pratama Aran ya. Di luar itu semuanya dari passing. Karena kita kelemahannya crossing, dia melakukannya dengan passing dan kerjasama 1-2-3. Nggak bilang itu tiki taka, tapi itu benar-benar kerjasama 1-2-3 yang sangat Dan meyakinkan. tergantung lawan. Kalau misalkan ntar ketemu lawan yang bisa di crossing, bisa Ya, jadi bisa Indonesia jadi. main Bisa, lewat bisa, sayap. bisa. Mungkin satu-satunya PR Sintayong adalah bagaimana menutup rapat lini belakang. Karena dari 3 golnya Curaçao itu jelas dari tengah. counter attack ya. Jadi kita kalau di counter attack dalam keadaan tidak fokus, itu kan ada gol baru kita cetak gol kedua, kita langsung disamakan karena kita tidak fokus. Kemudian gol pertama juga tidak fokusnya Nadio untuk menahan tendangan dari luar kotak penalti sehingga bola rebound ke tiang dan ya. kemudian dimanfaatkan lagi. Jadi PR-PR seperti itu. Waktu lawan Thailand ingat nggak? Kita ketinggalan 1-0, kita nyerang Thailand terus-terusan, kita di counter attack sama Thailand sampai 3 kali sampai kita kalah 4-0 waktu itu. Itu PR seperti itu yang mungkin di lini belakang yang harus. Ini kalau dilihat juga boleh dilihat statistik pertandingan terakhir yang menang 2-1 sebenarnya secara ball position Indonesia kalah. Iya. 62 banding 38%. Tapi memang shot on targetnya Indonesia lebih banyak daripada Curaçao. Ngelihat dari total passing juga lumayan oke, ada 300 passing. Kalau yang Curaçao ini kita 79. kadang-kadang lupa ya. Ini mereka ini banyak yang ngomong kan negara-negara maju. Kita kalau lihat pemainnya kan kiprahnya hampir semua pernah merasakan di Eropa ya. Iya. Ada Iya. yang pernah main, Championship ya. pernah Boa main di Vista. Boa Vista juga siapa? Yang pernah main di Birmingham ya. Iya, ada di Championship. Nah itu kan ada di Aston Villa ibaratnya ya, kalau secara kita normatif itu kan pemainnya berarti kelasnya di atas pemain Indonesia. Gitu. Nah, jadi tergantung memang situasional ya. Tapi yang saya suka ini kemarin kita kebobolan nggak panik nggak apa ya, karena beberapa kali kan yang dianggap banyak orang itu ciri khas pemain Indonesia. Kalau ketinggalan 1 gol aja ya, itu pada emosi. Ya kemarin memang kejadian tuh Sadir gitu. Cuma Iya, iya. secara umum ya, saya pikir emosi lebih terkendali. Teman-temannya nggak ikut-ikutan manas-manasin segala macam itu. Saya pikir modal baik ya. Karena kan kalau main bola itu nggak cuma kemampuan teknik, fisik, tapi juga emosional. Dan saya pikir faktor mental, emosi udah saya nggak tahu lah yang dilakukan oleh Sintayong pendekatannya, tapi jauh lebih oke lah. Ya, tapi ada beberapa pemain baru yang dipanggil juga tidak dimainkan sama Sintayong. Masih ada beberapa pemain Walaupun yang kalau nggak salah kan dimainkan. ada 3 Ferrari debutan. akhirnya dimainin ya. Iya, Iya, ada Ferrari berarti 3 akhirnya debutan ya. dimainin. Iya, 3 Sananta, Ferrari, terus Danny debut juga nggak? Yakob juga debut kan? Oh, debut Yakob ya, debut. itu debut Yakob juga. juga. Yakob juga posisinya bukan posisi dia di PSM ya. Iya. Bahkan kalau ngantuk kemudian tidur baru buka TV dilihat ini ya jangan-jangan yang Sauri yang main bukan Yakob Bukan Sayuri. Yakob, Iya, iya, karena iya. ada dia di posisi agak di kanan agak ke belakang Agak ya, ke belakang. sayap ya. Dalam posisi 3 back kan dia sayap ya bersama Pratama Aran di kiri, dia di kanan. Ya itu tadi di awal-awal 15 menit pertama kan banyak serangan dari sisi kanan kita karena Yakob Sayuri terlambat ke belakang karena apa ya, instingnya adalah insting penyerang ya pasti Yakob Sayuri. Tapi coba ya sama dengan STY Sintayong pada saat under 20 kemarin kan, bagaimana Robbie Darwis dimainkan sebagai center back dan bukan di posisi kanan Dan mainnya posisinya dia di bagus. Persib dan posisinya Mainnya bagus, ya. Terus plus ini untuk lini depan juga ya, itu saya pikir pilihan melimpah ya. Iya. Dari Derajat, lalu juga Egy Maulana Egy Fikri, Maulana. Sadil gitu. Saya pikir banyak pilihan dan di tengah juga nggak ketergantungan ya. Kalau misalkan saya nganggap Pratama dia udah pasti di dapat kiri ya, Yakob di kanan. Di kanan. Tengahnya juga dia kemarin Mark Locke, Witan ya, masih banyak pilihan juga gitu. Nah, dan memang kemarin juga ada kredit untuk Mark Klok juga. Pada akhirnya Mark Klok benar Ricky Kambuaya ya, Ricky iya, Kambuaya. pilihan tepat juga pada akhirnya Sintayong untuk manggil Mark Klok. Iya, Kemarin kan betul. sempat banyak Pertandingan kritikan. pertama ya. Ya, pertandingan awal dia bersama timnas Indonesia juga kan jadi ada beberapa kritik untuk dia. Sekarang dia sudah Waktu SEA Games terutama Iya, ya. terutama waktu SEA Games. Sekarang dia udah membuktikan bahwasannya ya dia memang layak untuk main di timnas Iya betul. Indonesia. Dan di pertandingan pertama, khususnya pada saat kita ketinggalan, itu kan 2 peluang di mana kita satu jadi gol dan satu nggak jadi gol karena diselamatkan penjaga gawang, itu kan gerakan Mark Locke semua ya. Iya. Opening dari Mark Locke di peluang yang ditahan oleh penjaga gawang, kemudian gol itu benar-benar bagaimana Mark Locke sangat berhasil. Bahkan dia sebenarnya turun di starting line up awal di Pakansari, tapi kemudian starting line up-nya dirubah karena katanya dia kabarnya sakit.
atau ditarik dari Persib biar Ini bisa siap kayaknya El Clasico ya? di ruang ganti, masang kamera sama mikrofon. Tapi yang jelas gini loh, kalau Mark Locke ini ya, terlepas dari dia memang secara individu memang unggul ya, tapi kan dia punya partner juga saya pikir bisa makin solid kalau misalkan makin sering-sering sama Deki Kambuaya, udah gitu. Ya. Jadi di Liga di Persib mereka kan kayaknya pilihan utama juga Yusmia. Terus di timnas Sintayong juga kayaknya seleranya sama. Iya, selera awal kalau dalam kondisi normal ya. Deki Kambuaya sama Mark Locke. Locke. Iya. Jadi bisa jadi ada itu lebih sebenarnya poin plus aja sih dia di tim pilihan utama, di timnas bisa sama. Enggak, ini. gua sebetulnya saya mau ngomong sama Irianto juga, Rahmat Irianto juga. Oh iya ada Saya Rahmat Irianto iya, juga. Jadi maksudnya Persib juga termasuk beruntung nih. Dua gelandangnya benar-benar dipakai andalan untuk di timnas, Dipakai untuk di Liga, juga Iya, dipakai. keberuntungan Persib adalah ketidakberuntungan untuk Persebaya ya kan. Deki Kambuaya sama Rahmat Irianto yang menjadi pilar musim lalu nggak ada. Kita lihat Persebaya ya begitulah ya. Posisinya Nanti lah sekarang kan dibahasnya nanti lah Persebaya. Ya benar. Tapi kalau ngelihat dari permainan timnas kemarin, kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia sedikit ada tanda tanya ketika main di GBLA dengan di Pakansari. Ada perbedaan jumlah penonton yang hadir. Apa salahnya ketika main di GBLA? Terutama Bang Eko lah. Apa salahnya ketika di GBLA Ini penontonnya? saya pengalaman empirik ya. Heeh. Jadi ada perbedaan rasa ya kalau untuk publik Bandung ya terhadap timnas, apalagi kemarin kan tensinya kan kita nunggu Persib Persija misalkan ya, nyari tiket lagi susah. Berita-berita sekarang lagi mengabarkan ya tentang peliknya problematika tiket Persib. Pembelian tiket Persib Persija. Jadi Iya, memang dalam saya ngalamin loh ya. Ini bukan berarti negatif segala macam, tapi saya ngalamin loh setiap kali uji coba timnas di Bandung dulu di Siliwangi ya. Bangladesh terakhir ya? Di Siliwangi yang saya ingat lawan Moldova, Oh, Moldova Maladewa dulu, dulu, karena dulu saya MC-nya. MC-nya. Nah, iya announcer ya. Saya merasakan tuh. Jadi malah apa? Animonya kurang. Animonya kurang. Terus kalau misalkan memang timnas lagi bagus misalkan ya, itu kadang-kadang juga apa? Malah nyerang ya. Malah nyerangnya itu bukan ke pemain negara lain, kadang-kadang malah ngata-ngatain pemain. Jadi memang agak beda. Nah, kalau di Pakansari plus ya, Pakansari saya juga tahu teman-teman saya, karena saya lihat tuh teman-teman saya yang ASN pada nonton. Kan kemarin ada surat edaran ya, untuk mengarahkan ASN. Nah, itu bisa jadi berdampak. Saya nggak tahu lah gimana distribusi tiketnya. Tapi kalau lihat dari status teman saya ya, yang ASN itu pada nonton. Ya mungkin ya kita nggak bisa bilang di distribusi tiket segala macam. Mungkin memang ASN pada menonton timnas saja. Ya pengertiannya gini kan, dihimbau nonton, bisa jadi nontonnya pakai duit sendiri. Bisa. Kan bisa jadi. Ya bisa jadi juga diperintahkan. Ya nggak ada yang tahu. Ya nggak ada salah juga ya. Nggak ada yang salah juga. Ini kan untuk kepentingan timnas juga. Toh pada akhirnya dukungan kita bikin timnas jadi lebih semangat mainnya kayak begitu. Tapi ya heran aja, padahal bisa di daerah Jogja, Solo. Oh ya tadi plus yang macam. tadi tuh animo publik Bandung terhadap timnas itu bisa jadi sangat tinggi kalau ada pemain Persib yang bermain untuk Kan ada. timnas. Iya, itu ada 3, tapi persepsi publik Bandung kan ada yang ngomong itu 3 pemain Persib, oke, tapi bukan pemain asli Bandung. Jadi kalau saya masih ingat banget ya, dulu tuh waktu zamannya Yaris Riyadi. Jadi Persib dalam kondisi biasa ya, pemain-pemain biasa di klasemen juga terseok-seok. Tapi ada satu pemain, Yaris Riyadi, masuk timnas, VO2 max-nya paling tinggi, bagus, starter terus, itu tetap jangankan main di Bandung. Ketika timnas main di Jakarta saja, di Gelora Bung Karno ya, Datang itu mereka. bobotoh pada datang. Iya. Memang kita kesulitan saat ini untuk main di Jakarta. Selain GBK lagi direnovasi, stadion yang satu juga tidak bisa digunakan, nggak tahu. Ya katanya nggak standar. Buat nonton kan. Dewa bisa itu. Ya kalau untuk nonton Dewa kayaknya nggak butuh verifikasi PSSI, bisa-bisa aja. Makanya aku kemarin sempat heran kenapa sih kok harus di Tapi sana. jangan dipakai stand up ya itu Ya benar. di JIS ya, Kalau karena di JIS dipakai, interaksinya kan susah kalau susah, stadion. nanti bakal ada yang ditarik Salah atas panggung lagi kalau kayak gitu. Ini mudah-mudahan timnas kita bisa dapat hasil positif terus, dan memang nanti di 2023 Sintayong agak lumayan padat jadwal untuk ada 2 mimpin. turnamen ya? Iya, untuk mimpin timnasnya ada Piala Dunia, ada AFC, segala macam. Kalau bisa memang kayaknya 3 bahkan ada di Iya. Uzbekistan under 20 kan. iya, makanya itu Piala kalau Dunia. bisa untuk U23 ya udahlah kasih aja pelatih lokal atau apa gitu. jadi- Maksudnya biar Sintayongnya konsentrasi di Iya, timnas yang Piala Dunia. kemarin kan sempat ditawarin gitu, tapi dia memutuskan tetap ngambil ya. Iya, Jadi iya, ngambil nggak cuma satu tim. Dan saya pikir
kehadiran Sintayong sekarang minimal dari kepercayaan dirinya Sintayong sendiri kan beda ya. Iya, iya. Kalau dulu kan dia pasti ngerasain lah ya, namanya baper, diragukan orang, apalagi Iya, kan iya, dianggap ini PSSI manggil dia tuh gara-gara nggak kebayar Luis Mia gitu, pasti Iya, iya, merasakan. Tapi kalau sekarang kan enggak gitu. Sekarang Benar, enggak benar. kan? Sekarang aktingnya makin bagus, jadi bintang bintang Ya, iklan makin ya, bagus benar, gitu kan. benar, Berarti benar, lagi benar. pede. Lagi gitu. pede. Menikmati juga lah. Kalau buat aku pribadi dia jadi bintang iklan segala macam itu udah biar jadi urusan dia selama dia bisa ngelatih Iya. timnas dengan baik kayak begitu aja. Kalau Om Gita sendiri ngeliat Sintayong gimana Om Gita? Kalau Sip dilihat terus sama Pak Iwan. Iya, Sip, Pak kalau Iwan. kalau dilihat secara prestasi apapun mereka dia memang belum pernah membawa kita menjadi juara. Oh, benar. Tapi apapun kan dia meloloskan tim senior ke Piala Asia 2023, Under Iya. 20 ke Piala Asia juga. Ini yang bikin PR dia makin banyak. Kemudian berhadapan dengan Curaçao apapun peringkat 155 lawan 84 itu kan pencapaian kita sehingga di ranking kita akan naik di Naik, FIFA jadi Iya. nanti pada saat ranking diperbarui dan yang paling penting adalah bagaimana dia menemukan satu persatu posisi yang tadinya tidak didapat oleh dia. Pada saat AFF tahun lalu kan posisi nomor 9 nggak dapat. Kemudian kalau kita bicara bahkan dia sangat percaya dengan yang namanya Dewangga pada saat AFF. iya. Dewa bahkan tidak dipanggil sekarang karena prestasi yang menurun di klub. Di klub ya. Kemudian kalau kita lihat tadi ada gambarnya yang ditaruh Abrar tadi dia sama Asnawi. Asnawi kan bahkan posisi bek kanan yang seharusnya milik Asnawi itu tidak dimainkan sama sekali ya. Iya. Asnawi bahkan ini yang posisi itu diganti oleh Yakob Sayuri. Artinya dia memanfaatkan uji coba ini untuk mencoba beberapa pemain yang benar-benar dipantau dia di liga. Jadi pilihan pemain dia adalah hasil dari liga sejauh ini dan itu gua anggap sebagai sebuah keberhasilan dan keberanian dia karena masih akan ada satu uji coba lagi di bulan Oktober untuk kemudian nanti masuk ke Piala AFF dan itu sangat penting. Lawannya sekali. belum ketahuan ya. Belum ketahuan. Tapi kalau Belum misalkan tren kita sekarang dicoba bagus tuh. Jadi nyari lawan Yang di peringkat 100 ya? Dia peringkat di atas Indonesia, tapi bukan yang mustahil dikalahkan gitu loh. Ya, ya. Kan ada beberapa negara peringkatnya di atas kita, tapi kalau kita pilih yang itu bisa jadi malah kalah atau draw gitu Iya, kan. iya, iya, Yang kita incar kan klub negara peringkatnya di atas kita, tapi Tidak mustahil untuk dikalahkan nggak gitu. mustahil untuk dikalahkan. Gitu. Mm-mm. Katanya Pelan-pelan lah mestinya kan sekarang peringkat 84, ada peringkat 69 yang nganggur yang tidak akan main di Piala Dunia kayak Uni Emirat Arab. Itu kan kemampuan yang biasa ada di 12 Ya, All-Star Asia Barat. Artinya mereka tidak akan menolak bermain dengan kita karena toh dia tidak dipersiapkan untuk main di Piala Dunia. yang penting akomodasi aman Ya, datang jangan coba mereka. juga menghadapi tim-tim yang akan bermain di Piala Dunia. Pasti nggak mau kan Iya. karena levelnya mereka Iya, untuk iya, Piala iya. Dunia jadinya. Benar. Kalau ngelihat kemarin timnas masing-masing dari Om Gita sama Bang Eko siapa pemain yang sangat menonjol di dua pertandingan kemarin? Dimas Derajat udah gitu. Kalau dari Bang Eko Dimas Derajat. Om Gita sendiri? Banyak sih sebenarnya susah juga menyebut satu Tapi persatu. ngomongnya paling menonjol, makanya Ya, cepat-cepat kita aku mau jawab. Mau nggak mau Dari- penemuan Dimas Derajat itu yang paling luar biasa ya. Paling Ya, luar biasa. Kalau ngelihat dari- artinya pemain lain kan sudah pernah dicoba, Dimas Derajat baru dan bisa ciptakan 2 gol. Witan sendiri? Witan iya. Oke, Pertandingan kedua dia sangat Kedua, oke. menunjukkan bahwa 2 gol itu kan datang dari dia dua-duanya. Bola rebound hasil dia, udah gitu ada umpan dari dia juga kan. Oke. Berarti Makanya wajar dia puter-puter stadion sama istrinya. Iya. Kalaupun Nggak dihujat kan? Iya. Padahal kalau aturan FIFA itu Nggak nggak boleh ya. boleh kayak gitu. Kalaupun ada satu lagi yang menonjol mungkin masuknya Marcelino Ferdinand itu kayak apa ya? Kayak bikin bahwa ini orang kok mainnya free banget. Gitu. Iya, Artinya dari usianya masih sangat muda dia menunjukkan bahwa kayak dia udah 5 tahun di tim nasional gitu. Tapi masih harus dicoba di pertandingan yang benar-benar kompetitif ya kayak Ya, AFF. betul, jam terbang sama mental. Ini kalau misalkan beberapa pemain ini terlalu euforia disanjung percaya sama saya ya, nggak lama itu. Oke, berarti melihat dari permainan timnas kemarin, kita bisa simpulkan bahwasanya Sintayong saat ini sudah mendapat kepercayaan dari PSSI, dari masyarakat Indonesia juga. Penemuan Dimas Derajat juga jadi jawaban atas kekosongan striker nomor 9 selama ini Iya, yang betul. dicari-cari timnas Indonesia. Mudah-mudahan Dimas Derajat balik ke klub, dia bisa konsisten cetak gol segala macam sampai pada akhirnya nanti di kompetisi AFF dia dipanggil lagi terus bisa jadi jawaban untuk Sintayong. Ya, tanggung jawab klub sebetulnya ya dalam konteks memelihara kondisi pemain ya ngasih kepercayaan karena ada beberapa pemain muda berbakat bagus sempat dipanggil timnas bagus tiba-tiba melempem ya sekian bulan kemudian karena memang jam terbang dia di klub Kurang ya selain persaingan gitu memang nggak dikasih juga. Ya udah. Kalau gitu kita lihat nanti
Gimana di Mas Derajat selanjutnya di klub dan di timnas? Ini kita bakal bahas tentang sulitnya mencari tiket pertandingan Persib sama Persija, duel Wilayahnya Meko panas, El Clasico. Ada beberapa udah mulai ada beberapa intrik-intrik juga kayak kemarin juga Bang Eko wawancara sama ketua The Jack kan kemarin Abang wawancara sama ketua The Jack itu kan? Oh iya, iya. Sama Diki kita lihat ada berita bahwasannya boleh menonton The Jack boleh nonton ke Bandung segala macam, tapi pada akhirnya kepolisian tidak memberikan izin. Seberapa panas sebenarnya El Clasico di musim kali ini? Ya, sebenarnya bukan El Clasico ya, tapi memang pertandingan ini big match dan hot aja ya. El Clasico tuh Persib sama PSM. Iya, iya, saya tuh selalu menganggap kalau ada embel-embel El Clasico itu terjadi sejak zaman perserikatan. Benar, ini lain kali jangan kayak gini Jangan ya. El Clasico. Kayak El Clasico tuh PSM kayak sama wartawan baru Persib. aja lu, Bran. Wow, kayak karya. Iya. Wah. Udah. Ini pertandingan Iya, yang pertandingan big match. Oke, ya, cukup pertandingan besar di Indonesia, sangat besar untuk dua klub Persija dan Persib Bandung. Sudah punya banyak cerita dan hasil yang di luar dugaan terkadang. Melihat dari musim ini pelatih Persib sekarang ada Luis Mia. Di Persija ada Thomas Doll. Dua pelatih punya terbaik cara di Indonesia. Di Indonesia saat musim ini ini. punya cara bermain yang sangat baik. Walaupun Luis Mia masih baru ya, dibilang Thomas Doll tuh terlihat Persija musim ini mainnya sepak bolanya ya berbeda dengan klub-klub di Liga Dan mulai 1 stabil. saat ini, mulai stabil. Jadi ini ya apa? Ini langsung aja ngomong musim ini ya. Musim kita ini kita nggak mereview yang lalu lah. Musim ini pertemuan tentu saja adalah dua pelatih terbaik saya pikir untuk level Liga Indonesia tahun ini ya, musim ini ya. Tapi ada perbedaan dong, jelas ya. Thomas Doll ini kan ini adalah buah dari proses dan keberanian dia ya. Dia melepas Piala Presiden di saat klub yang lain bertaruh gila-gilaan gitu ya, mati-matian, dia malah ngomong ini bukan target saya kan. Malah dia membentuk ada dua tim ya. Ada tim Persija A, tim Persija B gitu. Di awal-awal kompetisi juga Persija nggak langsung tancap gas ya, tapi makin lama grafiknya makin bagus, permainan makin stabil dan sekarang saya pikir ini udah ini musim pekan ke-11 ya. Nah, ini udah mulai kelihatan bentuknya gitu. Nah, kalau Persib walaupun diatur oleh Luis Mia tapi kan nggak dari awal nih. Jadi pemain-pemain yang ada sekarang bisa jadi kan bukan seleranya Luis Mia gitu. Benar. Dan banyak hal yang diakui nggak optimal. Kayak misalkan fisik, Luis Mia mengakui fisik masih ada problem gitu ya. Dan untuk pemain-pemain juga saya pikir yang diuntungkan itu ada beberapa pemain yang dia kenal ya, kayak Febri segala macam. Itu kan nggak jaminan loh, nggak jaminan juga gitu. Nah makanya saya pikir hal terbaik yang dilakukan oleh Luis Mia ini ya adalah bisa mengoptimalkan pemain yang bukan pilihan dia gitu, tapi bisa menjadi tim yang oke lah ya. Menurut saya kan dia sebetulnya 3 game lah yang kelihatan banget ya. Dan indikator bagusnya Luis Mia ini kan bukan waktu lawan Rans gitu, bukan, tapi ketika mereka bisa mengalahkan Arema di ketinggalan ya di Malang. Iya, jadi ada hal-hal yang out of box tuh. Saya ingat betul waktu lawan Rans tuh ya, Rahmat Darmawan saja mengakui kaget dia ketika melihat formasi Persib 3-4-3 bukan 4-4-2 gitu ya. Jadi nah terus Daisuke Sato nih. Sato ini waktu zamannya Alberts ya, itu kan seakan-akan kan memang dikondisikan untuk membantu penyerangan. Waktu sama Luis Mia udah total bertahan dan memang lebih bagus, lebih efektif sebagai defender murni gitu. Nah, hal seperti itu saya pikir akan menjadi menjadi hal menarik ya. Jadi kedua pelatih ini bukan cuma bicara tentang strategi, tapi juga mereka bicara insting. Kita lihat kedua pelatih ini setiap kali melakukan pergantian pemain, itu arah permainan berubah. Ya, bahkan untuk Persija saya pikir beberapa kali pemain diganti sama Thomas Doll ya, itu Persija bisa ngejar ketinggalan, lalu juga bisa nyetak gol kemenangan gitu. Benar-benar teliti dia sama formasi permainannya. Gimana Om kita ngelihat Thomas Doll sama Luis Milla yang bakal ketemu nih? Ini kalau kita lihat dari beberapa pertandingan terakhir ya. Bicara Persija kan awal-awalnya ini Persija ini kayak pesawat yang coba lepas landas di udara yang buruk. Waduh. Artinya gini, pelan-pelan dia sampai ketinggian tertentu dan stabil di sana. Kalau lihat pertandingan pertama kan sebenarnya mereka main bagus, cuman kalah dari Bali United. Itu satu-satunya kekalahan mereka sampai sekarang. Jadi kalau mau dianggap PSM itu belum terkalahkan, Persija juga 9 pertandingan terakhir nggak terkalahkan. Memang ada hasil draw yang agak mengkhawatirkan. Tapi kan mereka dari week 5 sampai week 9 mereka 5 kali penanganan berturut-turut, kemudian mereka baru draw. Yang menariknya mungkin Kremencic yang cetak gol berturut-turut dalam 4 pertandingan 5 gol. Itu artinya targetnya Thomas Doll tuh sudah tercapai bahwa striker utama mereka bisa cetak gol, bisa membuat perubahan.
Persib juga sama, David da David da Silva. Silva. David da Silva sekarang Udah top 9 gol, scorer, 9 9 gol gol. dari Kemudian dia gol-gol penentuan yang sangat menentukan, dan 3 pertandingan pertama kalinya Persib musim ini 3 pertandingan pertama, 3 pertandingan berturut-turut bisa. mencatat kemenangan. Ini dia statistiknya 9 laga Kremencek 5 gol, David da 10 Silva laga, 10 laga 9 gol dan 1 assist. Jadi ini gambarannya bahwa ini momen yang paling baik bagi keduanya, mereka ada di posisi yang sangat stabil. Menunjukkan ini juga bisa jadi ajang untuk mereka menunjukkan siapa yang lebih Etalase, tajam. iya, bisa itu. Antara David da Silva atau Kremencek. Ini dua-duanya memang lagi on fire. Mungkin yang harus diperhatikan adalah itu tadi, country versus club yang selalu jadi masalah. Ya. Kalau dilihat kemarin di Pakansari kan Mark Klok katanya sakit sehingga tidak dimainkan. Kabar terakhir dari Persib sendiri dikabarkan bahwa dia sudah latihan, jadi mungkin akan main. Kemudian Andre Kudela dan Yusuf Abdullah kan dia baru pulang dari memperkuat dari negaranya timnas, yang jauh. Ini artinya yang hal seperti ini yang mungkin akan bisa menjadi kendala, tapi mereka kan profesional, pasti akan bisa dengan punya waktu apalagi berapa hari untuk selevel istirahat. Kudela ini sih 2-3 Iya. hari udah pulih kalau Kudela ya. Kita lihat Yang untungnya adalah Kremencek tidak dipanggil ya, walaupun adalah anggota timnas Republik Ceko, tapi tidak dipanggil. Itu keuntungan buat Thomas Doll juga. ya keuntungannya dalam artian secara kondisi fisik dia jauh lebih Iya, siap iya, ketimbang betul. pemain-pemain yang kemarin membela timnas. betul. Ya kita lihat nanti Tapi jangan lupa nih ya Bang Oki, dalam kondisi seperti ini ya, yang bisa menjadi pembeda justru adalah partner mereka di depan loh. Kita sama ngomongin David da Silva sama Kremencek ya. Tapi bukan berarti yang akan terus-terusan ya menjadi target atau apa mereka berdua di tim masing-masing. Bisa jadi ntar pembedanya di Siro, bisa jadi. benar. Bisa di Siro, kalau di Persijanya bisa aja di siapa itu Hanover. Iya, benar. Betul. Itu kan segala macam akan ada memungkinkan. Kemudian kalau kita bicara Persib sendiri kan mereka itu tadi yang Eko bilang bahwa di sana ada 3 pilar timnas kita Iya. yang akan bermain dan Udah akan menjadi terlatih. pemain inti, dan bisa aja mereka bermain 3-3-nya di tengah Bisa. ya. Saya sih kalau misalkan dalam kondisi normal ya, dan juga Luis Mia nggak mau ambil risiko, saya pikir starting line up langsung ada mereka bertiga ya, Irianto, Kambuaya sama Mark Klok. Di tengah ya. Di tengah. Ini ada perkiraan line up juga, dilihat juga Teja sama Andri Tani sepertinya sudah Ini 2 kiper siap bagus juga. ini Iya, ya. benar. Teja kabarnya besok ya, fitness late Iya. fitness terakhir, apakah dia bisa main atau enggak? Ini perkiraan formasi dari kedua kesebelasan Persija dan Persib. Kita lihat ada Siro sama ada Silva. Jelinya Luis Milla mungkin adalah memanfaatkan Beckham Putra ya dalam 2 pertandingan terakhir ya. Iya, Beckham Putra yang itu tidak terjamah sama sekali sebelumnya ya. Iya. Jadi Beckham Putra ini saya lihat dari waktu zaman apa? Waktu putaran di Bali kemarin ya. Dia itu selalu bisa. Jadi ada di pemain itu ada yang namanya itu memang hoki ya, terus good day ya. Hari yang baik, dan Beckham itu sering banget loh. Waktu lawan Bali itu dia sampai nyetak 2 gol. Bayangin coba. Lawan Bali itu kan sangat ketat sekali ya. Aliran bola segala macam, Beckham bisa-bisanya nyetak 2 gol nah kayak gitu. Dan ada beberapa peluang itu scrimmage ya ke arah dia gitu. Kalau misalkan Inggris ini mirip-mirip Alan Shearer sebetulnya keberuntungannya. Alan Shearer miripnya. Enggak, keberuntungannya gitu ya. Benar, Ada keberuntungannya. scrimmage, ada apa, Benar, tiba-tiba benar. bolanya ngarah ke dia. Dia ada di posisi yang tepat Yang untuk tepat. untuk Inzaghi, momen-momen. Ya, Gonzales gitu ya. Ya. Kalau prediksi dari Bang Eko sama Om Gita, pertandingan sebenarnya yang awalnya jam 8 Oh iya, Tidak sore. berubah. Ini jadi logis. jam 4. Iya, ini logis. Jadi selama ini kan kalau big match ini kan pasti daya tawar tinggi itu kan dari TV ya, rating segala macam. Tapi nggak semua big match. Kalau big match beresiko seperti ini, dalam artian kan kemarin ada kejadian di Bandung ya, lalu mobilisasi massa gitu. Kan kalau malam kan jelas lebih beresiko ya. Jelas harus main sore. Dan udah bener nih. Jadi PT LIB, PSSI harus mau nurut polisi lah. Ya, lagian kalau kita bicara supporter ini kan bukan semuanya datang dari Bandung, ada yang dari daerah. Kalau mainnya sampai jam 20, kelar di jam 22, jam berapa Rawan, mereka? malah rawan. Rawan malah mereka kalau ada di jalanan pada saat sudah lewat, sudah mendekati tengah malam. Tapi kalau dibilang kayak begitu nggak fair untuk PSM sebenarnya. Yang selama ini main. Ya kalau kita bilang bukan datang dari Persib saja dari daerah Bandung, tapi dari sekitarnya, kalau main jam 20 selesai jam 22, PSM tuh supporternya kadang pulang sampai jam 5 subuh. Sebetulnya tapi tentu saja pertimbangan polisi ya. Dalam hal ini bukan semata kenyamanan supporter, tapi potensi benar. kericuhan. Ini gitu. terlalu banyak yang harus dipersiapkan untuk pertandingan Kan kita ini. nggak tahu ya, kita kan nggak tahu ntar reaksi publik Bandung kalau misalkan hasilnya nggak sesuai harapan,
buat evakuasi, seperti apa, ya buat ya. evakuasi kru Persija segala macam kan memang lebih baik sore hari mainnya. Tapi harapanku tidak ada evakuasi apapun. Maksudnya mau menang kalah pertandingan apapun itu ya sudah. Maksudnya ya sudah selesai saja di lapangan pada saat itu juga. Satu-satunya yang bisa dipastikan dari pertandingan ini adalah Persija saya duga akan tetap pakai Rantis ke Gebela. Ya, Kita harusnya lihat kayak saja. gitu ya. Iya. Pasti akan disiapin. Jadi kita apa lihat maksudnya saja. jangan mengambil resiko karena gini sepak bola itu kan aset utamanya pemain ya. Jadi udah buat pemain kasih yang paling aman aja harus pakai Rantis. Gitu. Oke, kalau gitu langsung ke prediksi pertandingan Om Gita sama Bang Eko. Om Gita sendiri melihat dari formasi yang bakal diturunkan, skuad yang ada, berapa hasil pertandingan? Sebenarnya gue pengen bilang draw, tapi beberapa pertandingan terakhir Persija sama Persib nggak pernah draw. Itu Jangan repot ya. jangan Ya, seru. ya. Nggak yakin bahwa ini akan draw dan apa ya, kalau bicara Persija Persib kan selalu ada kontroversi, selalu ada drama dan segala Ya, macam. ini 5 pertemuan terakhir. Gue kok masih berpendapat bahwa kesempatan Persija ya buat menang di sini. Ini kesempatan Persija buat menang. Ya. Karena tahun lalu pun di leg pertama waktu main di kandang Persib juga Persija kan yang menang 1-0 pada saat itu. Ya, kita lihat saja prediksi Om Gita berarti ini kesempatan ada di Persija. Kalau Bang Eko sendiri? Iya, jadi kedua tim saya pikir jelas akan mencetak gol ya. Jelas, karena kan masa iya sih striker pada bagus, tengah pada bagus, pelatih pada jenius ya. Ya. Masa nggak cetak gol? Saya pikir pertandingan ini kedua tim pasti cetak gol, tapi kemenangan ada di Persib skor tipis. Skor tipis berapa kira-kira? Berarti kalau cetak Ya. gol 2-1 mungkin? Ya bisa 2-1, bisa 3-2, pokoknya kedua tim cetak gol dan Persib menang tipis 1 gol udah gitu. Saya juga sepertinya Pegang Persib. nggak pegang Persib nih, kayaknya draw nih kali ini. Dia pegang. Iya, dua-dua Oke. cetak gol. Nah, imbang udah kita. Imbang kayaknya pertandingan Persib sama Persija kali ini. Tapi ya memang angin lebih ke Persib ya, apalagi main di kandang. Tapi kalau Jadi dari Persib hasil- ya nggak apa-apa sih. Nggak, aku maksudnya Ngomongin apa Persib bakalan menang juga nggak apa-apa. oh enggak, aku nggak bilang Persib bakal menang juga. Persib diuntungkan main di kandang, tapi peluang Persija untuk mencuri poin juga di Tinggi. pertandingan kali ini lumayan besar. Makanya hasil draw sepertinya adil untuk dua klub kali ini. Dan selanjutnya kita geser ke Jawa Timur yang ada derby tidak kalah seru juga. Ada Arema melawan Persebaya. Main sore, main malam. Nah, Main ini malam itu? main malam. 19.30, 20.30 ya? 20.30. Berarti apa tensi kekhawatiran nggak sekhawatir Persija dong. Ya. Ya, seperti Walaupun itu. dua-duanya tetap seteru ya. Benar. Arema melawan Persebaya. Ini PT LIB pinter ya masang jadwal ya. Jadi Kenapa? 2 hari berturut-turut. Ya iyalah, Big nggak mungkin match ini ya. nggak mungkin dijadiin Iya. satu hari lah pasti. Enggak di pekan, maksudnya di pekan yang sama. Di pekan yang sama. Ya mungkin memang sudah di set sama PT iya. LIB Iya, makanya untuk pinter ya. pertandingan ini. Kan lumayan juga nih. Ngelihat dari pertandingan dari Persebaya sendiri. Ini mungkin kebalikan dari pertandingan Persija lawan Persib di mana Benar. dua-duanya sudah dalam posisi stabil ya. Stabil. Arema Secara dengan permainan. Persebaya Ya, ini dua-duanya justru belum stabil. sangat belum stabil, Sangat terutama belum Persebaya ya. Ini ya, dan ini balik-balik lagi main di Arema, peluang terbesar itu tetap pada Arema. Pada Kalau Arema. melihat kondisi Persebaya kan kehilangan 4 pilar malah ya. Ya. Bahkan Samsul Arif bisa dianggap pilar juga ya. Ya. Bahkan 5 pemain yang hilang itu benar-benar membuat kekuatannya timnya Aji Santoso ini benar-benar berubah sama sekali. Oke, banyak yang bilang bahwa Persebaya itu tahun lalu juga lambat terbangnya, tapi jelas mereka terbang. Mungkin keuntungan mereka sekarang Marcelino Ferdinand gabung lagi setelah di timnas. Ya. Tapi Ini ya, lihat statistik kebugarannya bisa dipertanyakan juga. Iya, statistik Persebaya di 10 pertandingan 3 menang, 1 seri, 6 kalah. Dia cetak gol 8, kebobolannya 12. Ini Itu dengan penjaga gawang yang banyak melakukan save loh. Artinya, benar, dan Kipernya oke sebetulnya. melihat jadwal pertandingan Persebaya juga habis Arema dia ngelawan Barito. lanjut Persib, Persija. Nah, ini di sini nih ngelihat konsisten seorang Aji Santoso. Ya. Apakah dia tetap bisa membuat Persebaya ada bersaing di papan tengah minimal di Liga 1 kali ini, atau dia tidak bisa? Ini kalau udah ketawa sebetulnya ngomongnya nggak bisa gitu. Iya, cuma takut di komen sama bonek. Aji Santoso kan juga tuntut ketegangannya makin tinggi dengan tuntutan dari supporter. Benar. Pertandingan terakhir di mana mereka kalah dari Rans kan ada korban yang mengundurkan diri ya. Bahkan CEO mereka sendiri langsung mengundurkan diri. Ini juga kesempatan yang sama. Artinya 5 pertandingan ke depan 3 diantaranya lawan kuat. Artinya mereka ya logikanya mereka bisa dapat poin dari Barito dan Persik ya. Iya. Tapi pasti tidak akan diterima oleh fans kalau mereka sampai kalah dalam 3 pertandingan terutama lawan Arema Iya, itu tadi benar. yang sangat merepotkan. Kalau ngelihat Arema sendiri, Bang Eko?
Iya, Arema Ini ya. sebelumnya, tunggu dulu. Ini aku udah lama nggak di sini, tapi Arema mengganti pelatih. Ya. Pelatihnya Javier Roca. Iya. Nah, Itu pertanyaan juga. Pernah kamu omongin kan dulu? iya aku maksudnya, Pelatihnya di BSD. iya terus tiba-tiba ke Persik dan di Persik dia ternyata bisa bawa Persik keluar dari zona degradasi. iya. Apakah Javier Roca jadi pilihan tepat untuk Arema? Tepat kalau bukan Arema, karena Arema kelasnya bukan keluar dari zona Iya. degradasi. Mereka tetap masih Arema juara. kelasnya Arema harus kelasnya bersaing menjadi juara. jadi juara. Menurutku bukan mengecilkan Javier Roca, Iya. tapi menurutku untuk bersaing Javier Roca belum punya mental untuk itu. Mental ngelatih untuk tim sekelas Arema, tapi nggak tahu, bisa aja dia bisa ngasih sesuatu untuk Arema bisa bersaing di papan atas. Kalau Bang Eko sendiri ngelihat Ya Javier Roca, sebetulnya kalau tentang cocok Roca apa enggak itu udah jadi obrolan ketika menjelang Arema lawan Persib Persib, kan ya. ya, dan mereka kalah di kandang. Tapi kalau misalkan ngelihat performa mereka akhirnya menang di Persik Kediri kan ya, main di Iya. kandang lawan, menang walaupun menit akhir. Jadi Roca ini kan sebagai pelatih sebetulnya ya biasa. Apa sih yang bisa dijual? Mungkin CV dia ketika banyak main di klub-klub Indonesia gitu Iya. ya. Tapi ya Arema ini kan bukan tim sembarangan. Kita kembali ke hal logis saja. Benar, Arema benar. bukan tim sembarangan. Dia bisa punya banyak pilihan memilih pelatih. Dia memilih Roca. Nah, artinya kan ada hal-hal mungkin yang luput dari pertimbangan ya itu- orang-orang kayak kita. Ya itu yang jadi tanda tanya kan, kenapa pilihannya itu. Iya, dan dia- Padahal Arema kalau dibilang punya skuad yang cukup Iya. mentereng. Nah itu dia, makanya waktu zamannya Almeida saya pikir ada beberapa pembelian yang nggak dioptimalkan sama Almeida ya. Bahkan selevel Evan Dimas saja kan nggak sering main. Iya, iya, Ada iya. Hakim Kipu sama siapa? Irsyad Maulana gitu ya. Tapi ini balik-balik lagi kayak tahun lalu kan, kayak musim lalu. Striker utama mereka yang dibeli tahun lalu kan baru berfungsi Oh, iya. setelah masuk putaran kedua, putaran Iya. ketiga. Ini juga balik-balik lagi, striker utama mereka juga nggak berfungsi terlalu baik Iya. sampai pertandingan ke-10 Nah, ini. makanya kan sebetulnya Almeida juga kan berpikir ketika dia meracik formasi standar masih susah menang Arema kan. Iya. Nah, Roca ini kan bisa jadi punya banyak pilihan yang waktu Almeida masih ngelatih nggak dioptimalkan gitu. Terus kita lihat kondisi Persebaya 3 kali kekalahan beruntun ya. Dan jangan lupakan juga Persebaya yang sekarang bukan Persebaya musim lalu ya, ketika masih ada Kambuaya. Kambuaya. Terus Rahmat Irianto plus tentu saja kehilangan Marukawa. Iya. Itu udah beda, Saiful Arif udah juga, benar. udah beda banget ya kondisi Persebaya. Dan saya pikir kalau ini kan tadi Persija dianggap sama-sama stabil, Arema Persebaya dianggap sama-sama masih belum stabil ya. Yep. Tapi kalau lihat dari compang-camping lebih parah Persebaya saya pikir. Jadi secara standar ya game ini akan diambil oleh Arema. Harusnya. Harusnya Arema harus bisa Iya, makanya mengambil game Roca ini kalau misalkan sampai nggak bisa ngambil pertandingan ini ya makin diragukan Makin lah diragukan, kualitasnya. bener, ngelihat- Kayaknya ada masalah apa sih kamu sama Roca? bukan, aku nggak ada masalah apa-apa. Cuman kayak kita tahu lah di Liga 1 pelatih-pelatih yang diambil klub biasanya pelatih-pelatih yang oke, Iya. sudah punya prestasi, sudah punya CV yang oke. Mendatangkan Roca ke Persik waktu itu kan bener-bener tanda tanya. Lah ini Roca sebelumnya di mana? Iya. Di pancoran dia. Buat klub sebesar Arema ya. Lihat aja Borneo. 10 pertandingan pertama kan mereka ada di posisi ke-5. Bagus buat Borneo. Tapi 3 pertandingan terakhir mereka nggak pernah menang. Milo aja Itu aja. Milo hilang. Milo hilang. Tapi Dia penggantinya datangkan- kan Andre Gaspar CV-nya tinggi. Bener, gitu lah. bener. Itu Seperti artinya- itu. Maksudnya ya. untuk tim sebesar Arema yang secara finansial tidak kesulitan, Ya. harusnya dia bisa datangkan pelatih yang mungkin lebih dari Roca Iya. secara pengalaman aja. Kalau bicara Makanya pengalaman. tadi saya bilang ada hal-hal mungkin yang luput dari pertimbangan kita dan jangan lupakan juga ya nggak mungkin lagi Arema ganti pelatih terkecuali ntar di hasil putaran pertama berakhir ini parah-parah banget. Benar. Tapi yang menariknya adalah gini loh, Borneo bisa dapat Andre Gaspar, bisa dapat Alex Fernandez sebagai asisten pelatihnya Iya. bahkan. Itu kan CV-nya tinggi juga. Karena Arema tidak berpikir bahwa untuk bukan orang yang sudah ada di Indonesia. Gitu. Iya. Bisa aja terserah. Berarti agennya Roca jagoan udah gitu aja sih sebetulnya. Bisa. Iya, Bisa. bisa. Kalau itu bisa. Kalau Bisa. itu nggak ada yang bisa ngebantah. Tapi ngelihat dari Tapi siapa agennya? Gua nggak tahu sampai sekarang. Salah satu bujukannya adalah ini kitasnya udah ada loh Pak, jadi beres. Nggak usah ngurus kitas jadi lagi. nggak perlu bayar kita lagi. Iya. Pak soalnya lumayan gede bayar kita di Indonesia. Iya. Dan yang sponsornya itu harus ngatur-ngatur emang ribet ya. Iya benar. Oke kalau gitu prediksi tadi dari Bang Eko sendiri ini pertandingan bakal punyanya Arema. Iya. Kalau Om Gita juga ini bakal dimenangkan Iya, Arema. harusnya Arema ya. Ya ngelihat dari skuad Persebaya Iya. yang saat ini kondisi Ini- manajemen ini- juga yang ini takutnya duel penjaga gawang nih, siapa
siapa yang lebih bagus ya dia. Iya. Kalau lihat Tapi, dua-duanya kan ya sebenarnya itu. kekuatan mereka sekarang ada di situ gitu loh. Saya itu selalu orang, jadi saya selalu orang ya, saya orang yang selalu melihat pertandingan sebagus-bagusnya penjaga gawang, kalau di syuting terus-terusan ya Akan jebol. juga. Ya akan gol juga seperti itu. Kecuali strikernya bego. Bener, kalau itu bener. Jadi nggak pernah ada tuh klub yang betul-betul berjaya karena faktor penjaga gawang nggak ada. Ya. Pasti ada faktor strikernya, pemain tengah gitu. Gue lebih mengarah ke draw ini pertandingan. Draw malahan. Om kita bilang ini draw, tapi benar kata Bang Eko kalau seandainya Arema tidak bisa menang pertandingan kali ini, HV Iya, Roka semakin menjadi Iya, pertanyaan. karena ujian pertama dia juga susah ya lawan Benar, Persib. benar lawan langsung. Persib. Dan ada pertandingan yang tidak kalah menarik. Sebetulnya Roka ini kan gini loh ya, orang skeptis sama Roka dan semakin memojokkan dia tuh wajar kalau misalkan lawan Persiknya kalah juga. Tapi kan terbukti juga, Roka not bad waktu lawan Persik ya, menang itu. Apapun mau gimana pun pertandingan enak dilihat atau enggak, tapi hasil kan 3 poin dari Kediri, nah itu kan nggak bisa dibantah juga gitu. Nah ini ada pertandingan yang lagi main juga ya? Iya. Antara Persis. Barito ya. Persik ngelawan Barito. Iya, sementara mainnya Persik- di kandang. Barito. Iya, sementara menit 88 skornya 2-1 untuk Persik. Iya. Nah kan berarti terjawab kan, Persik itu bukan Iya. tim yang jelek-jelek juga dan Roka berhasil mengalahkan Persik di Iya. kandangnya Di sendiri. kandangnya sendiri, bener. Ini Barito 8 pertandingan tidak pernah menang nih. Ini alamat nih Borneo Barito. Pelatih baru loh, Nah, Iya, pelatih baru. sebetulnya simple ya, Barito ini kan dalam tanda kutip harusnya udah bye-bye musim lalu kan, selamat karena Rama Darmawan ya. Iya. Iya. Ya sebetulnya ya. Sama Darmawan atau karena penalti gagal dari Persib. Nah itu bisa jadi tuh. Jadi Rama Darmawan. iya, Kita Rama gitu Darmawan aja lah. Rama Darmawan aja. nggak boleh Kita gitu kalau lah. bicara penalti Nah. gagal nanti panjang. Iya, jadi ibaratnya saya pikir kegagalan musim lalu ya, maksudnya menurut saya lolos dari jurang degradasi menit-menit akhir gitu ya, itu bukan suatu keberhasilan dan nggak ada perubahan signifikan, nggak ada apa dari manajemen Barito gitu. Kalau mereka mengatakan, oh ya kami support squadnya udah gini, ya itu nggak cukup gitu. Tapi Barito juga secara squad sebenarnya nggak jelek-jelek. Iya banget makanya gitu. itu Iya. nggak cukup kan ini. Tapi masalahnya di Liga 1 adalah tidak jelek, tapi bisa dibilang lebih jelek dari yang lain. Bisa aja. Iya. Nggak cukup lah. Seperti itu. Ya kita lihat masih ada beberapa pertandingan lagi dan ada dapat kabar juga PSM Sri Persis. sama Persis Solo. Skornya berapa saat ini? 1-1 menit ke menit ke 90. Iya, ini bikin mereka tetap ada di urutan kedua ya. Iya, Nggak iya, bisa iya. ngelewatin Madura walaupun mereka masih punya pertandingan sisa di hari Senin lawan Barito. Nah, kalau ngomongin Madura Oh bakal PSM main Karena mereka empat baru hari? main satu Oh, karena baru itu main kan di satu AFC jam. ya, ada satu. Kalau ngelihat ngomongin Madura sendiri bakal ketemu sama Borneo. Ya. Kita lihat ini adalah apa ya maksudnya? Ya, itu tadi, Ujian untuk pelatih baru Borneo. benar. Kita Yang lihat yang repotnya adalah Borneo itu kan pada saat ditangani pelatih sebelumnya di kandang sendiri 5 kali menang 1 kali draw. Iya. Artinya bagus Dan rekornya. skornya juga Skornya produktif menyolok-menyolok. Arema kalah di sana, terus Persib kalah di Persib sana kalah dengan di skor sana, telak. iya. Nah ini tadi ujiannya Andre Gaspar sama lah dengan Javier Roca, belum apa-apa sudah harus ketemu tim yang lagi dalam posisi menanjak. Nah, kalau ngelihat dari performa Madura di pertandingan ngelawan Borneo, ada kesempatan Madura untuk menang pertandingan. Draw dapat, menang nggak yakin. Draw dapat, menang nggak yakin. Kalau Bang Eko sendiri? Ya kalau simple ya, ngitung plus minusnya kedua tim kan sebetulnya sama tuh, ada plus minus, ya udah draw lah. Draw. Draw juga. Kalau aku Borneo bakal menang pertandingan melawan Madura. Besok kita lihat saja. Kalau nggak percaya, ya udah. Aku gini aja nih, tinggal potong aja. Borneo melawan Madura, pertandingannya bakal dimenangkan oleh Borneo. Kita lihat saja nanti hasilnya. Terima kasih. Oh langsung nih ditelepon sama Bang Nabil. Nggak gitu. Terima kasih Om kita, terima kasih Bang Eko sudah ngobrol di Depdagri hari ini. Kita lihat prediksi-prediksi yang udah diomongin sama Om kita sama Bang Eko. Apakah siapa yang benar antara Om kita sama Saya Bang Eko? Bang Eko ngerasa Arema bakalan menang, Persib Arema bakal menang, Persib bakal menang, Madura Borneo draw. Madura Borneo. Yang mau masang ya, yang mau masang. Ya, Saya nggak Kita sama mengajukan. loh kalau Borneo sama Madura. Iya. Ya tiba-tiba ada omongan masang nggak boleh Enggak, ngapa-ngapain. saya tapi- mau ngomong yang mau masang, coba pikirkan baik-baik karena judi itu dilarang di Indonesia. Ya, Gitu. Nah, ya itu nggak boleh. Saya kayak nggak begitu. menganjurkan nyuruh masang, justru yang mau masang pikirkan baik-baik sebaiknya jangan. Iya. Udah, uangnya Judi- mendingan buat makan aja. udah. Ya benar judi itu dilarang apalagi kemarin kebongkar. Ya udah ya, Ish. sampai ketemu lagi di Depdagri selanjutnya. Benar, jadi dia harus diedit nih, Saya Bram. Oki Reza, Om Gita sama Bang Eko pamit Oke. sampai ketemu episode selanjutnya. Bye.